Halo Pak Hermanto, Halo. luar biasa nih. Jadi thank you Pak udah diundang ya di kantor dan di hotelnya, luar biasa Pak. Iya, saya juga thank you ini udah luangin waktu datang ya. Lu kemarin kan udah sempat atur jadwal cuman belum Iya, ketemu, belum ketemu jadi ya. pas sekarang dan saya banyak pertanyaan nih Pak. Silakan. Nah, Pak Hermanto kan generasi 2 udah bikin dengan family juga ya, bisnis yang teman-teman tahu ya TBK juga besar sekali, Avian, dan total mungkin market cap semua 4 billion nyampe Pak harusnya? Lebih lah. $4 billion lebih ya Yang total. yang 9 company Iya, yang TBK 9 ya. company TBK lebih dari $4 billion. Gimana caranya survive, Pak? Lewatin multiple business cycle. Kita kan sempat bahas pas lagi lunch tadi. Menurut saya itu bisnis emang nggak banyak tuh yang tahan puluhan tahun sampai 100 tahun. Ya. Nah, Pak Hermanto ini kan udah lasting bisnisnya beberapa ini lama, cukup lama nih. Avian ini udah lama. Mm. Gimana caranya survive lewat business cycle itu, Pak? Ya. Jadi di family business ya, itu yang paling penting itu kita jangan hanya memberikan kekuasaan kepada kita punya darah daging atau anak cucu ya, tapi berdasarkan dari kompetensi. Mereka itu kompeten nggak untuk menjalankan, atau membesarkan sebuah perusahaan. Kalau tidak, berarti pilihannya itu harus ke profesional. Jadi para anak cucu itu hanya sebagai pemegang saham saja, dia bisa menikmati dividen dari keuntungan perusahaan. Oke. Jadi yang me-manage itu harus benar-benar, bisa membuat perusahaan itu bertumbuh. Cara bisa bedainnya antara anak ini ibaratnya kompeten atau enggak itu bagaimana, Pak? Karena kan saya lihat banyak Kelihatan lah. konglomerat ini generasi 3 tuh banyak yang udah drop. Jadi misalnya Iya, Gen 1 bikin, Gen 2 tuh besarin, iya. Gen 3 nih ngancurin. Bener nggak sih Pak mitos itu, Betul Pak? itu, betul. Saya lihat Karena beberapa nih. dari data yang bisa ke generasi kedua itu cuman 30%. Ya, Dari 2 ke 3 itu kan cuma 13%. 3 ke 4 cuma 3%. Memang benar. Jadi semakin lama semakin kecil ya, karena, akan dunia ini kan berputar. ya. Jadi biasanya founder itu kan wah sangat ulet ya, mereka, struggle dari nol bisa gede. Ya. Nah pada akhirnya mereka mendidik anaknya itu sudah lebih manja gitu ya. Oke, Nanti anak ke cucu tambah manja lagi gitu oke, ya. Nah itu yang membuat pada akhirnya anak maupun cucu itu tadi tidak setangguh dari founder gitu. oke. Karena mereka sudah nyaman hidupnya ya, mau, kerja lebih dari 10 jam aja, loh ngapain? Hidup kan cuma sekali masa harus dinikmatin dong, ya. Jadi mereka di zona nyaman ini tadi yang akhirnya yang dikorbankan perusahaannya. Dan bagi saya untuk melihat, anak atau, CEO atau profesional pun dia waktu menjalankan perusahaan itu harus punya roh atau soul di dalam perusahaan itu, ya. Dan dia harus punya visi juga yang sama, yang, terus bisa bertumbuh. Tentu untuk bertumbuh itu berbagai macam strategik yang harus disiapkan ya, termasuk dari faktor-faktor eksternal, bagaimana ya, sehingga kalau perusahaan itu bisa terus bertumbuh, ya berarti sudah di tangan yang benar kan. Ya. Nah, ini kan survive udah lama, Pak. Jadi selama mungkin kita tarik 10 sampai 20 tahun terakhir, apa sih keputusan yang Pak Hermanto bikin, yang bikin trajektori grupnya ini secepat ini? Kan lumayan cepat ini Pak grupnya, grow-nya. Mhm. Apa keputusan bisnis yang Pak Hermanto bikin untuk nyampe sana? Indonesia ini saya melihat kan dari sisi, peta demografinya kan bagus ya. Jadi saya sangat yakin, eee, kalau pertumbuhan di Indonesia ini, akan termasuk terbaik di dunia. Ya, Jadi di kondisi apapun, saya selalu yakin untuk berekspansi. Jadi pada saat Covid ya, pada saat saat ini, tahun-tahun ini kan banyak yang pesimis ya. Bagi saya ini adalah suatu kesempatan untuk saya mengembangkan usaha-usaha saya, sehingga pada, ke depannya ini kita mengalami growth yang signifikan. oke. Justru di saat orang pesimis, Pak Hermanto Yes, gas. yes. Dapat keberanian dari mana? Kan orang banyak yang mungkin ngerasa, oh peta politiknya tidak stabil nih. Ya, karena saya sudah lama bekerja di sini ya, sudah tahulah,
kan siklus naik turunnya ini kan pasti Ya. tetap ada, tapi secara jangka panjangnya itu kan tetap ke atas itu. Oke. Ini kan banyak dari viewer saya ini ibaratnya orang-orang yang baru mau mulai berusaha, Pak. Pengen jadi entrepreneur, pengen jadi seorang investor. Kalau kita tarik balik Pak Hermanto dengan ilmu yang sekarang, semua uang Pak Hermanto diambil, semua network nggak bisa minjem sama orang, dan mulai dari nol. Usaha apa yang Pak Hermanto bikin sekarang? Saya akan melihat, perusahaan yang stagnan, yang bagi saya bisa ngembangin menjadi 2, 3 kali lipat dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, tentu kalau saya bisa berkontribusi kepada perusahaan tersebut, ya saya akan mendapatkan, nggak tahu itu profit sharing atau Ya. mendapatkan share ya, yang pada akhirnya akan saya gulung terus dan saya akan bisa menjadi besar lagi. Oke. Industrinya mungkin Pak, industrinya apa? FMCG. Kenapa FMCG? Ya, sekarang, kalau negara bertumbuh, berkembang ya, itu orang kan maunya taraf hidup itu kan selalu meningkat nanti ya. Ya. Jadi, lifestyle, healthy produk, itu pasti akan terus naik. Ya. Karena itu dibutuhkan. Orang kepingin hidupnya itu lebih nyaman dan lebih sehat. Jadi Oke. dia mau membayar untuk itu gitu. Oke. Sebagai grup besar, gimana caranya Pak Hermanto tentuin ini saatnya untuk ekspansi, ini saatnya untuk ngambil perusahaan, ini saatnya untuk akuisisi, atau ini saatnya untuk merger? Gimana Pak Hermanto lihatnya? Tancorp ini kan jadi besar sekarang. Ya. Dulu Pak Hermanto mungkin fokusnya di Avian waktu sempat operasional, sekarang udah ada CEO-nya, udah ada jenderal-jenderalnya. Kapan ini waktu yang tepat? Ini kan Pak Pak Hermanto ke Leo ini tahun 2017 ya, Pak? 2004. Mulai dari 2004. 2004. 17 tuh udah besar berarti waktu itu? 2017 itu IPO-nya. Oke, IPO-nya Mhm. 2017 Mhm. sampai sekarang kan? Ya. Itu decision-nya apa Pak, yang akhirnya oke mau main di air nih, untuk di Cleo? Oh, kalau Keputusannya apa? di tahun 2004, Iya. itu waktu itu masih TBK ya. Ya. Jadi saya bisa melihat laporan keuangannya ya. Hmm. Saya lihat revenue-nya triliunan ya, dan saya tertantang gitu. Ini Indonesia ya, tapi kenapa kok perusahaan dari asing ini yang menguasai gitu. Kalau saya bersaing di Indonesia, saya kan paling tahu dong budayanya, saya tahu orangnya, saya tahu medannya, semuanya kan saya lebih tahu ya. Kalau bersaing dunia mungkin saya butuh waktu ya untuk memperbaiki dari sisi SDM, dari sisi sistem semuanya ya. Ya. Tapi kalau Indonesia kan saya pede banget gitu ya, jadi saya masuk aja. Tapi memang ini bisnis yang paling tough di Indonesia. Ternyata Oke. banyak sekali perusahaan-perusahaan FMCG yang takut untuk masuk di dalam bisnis air, karena market leader-nya mempunyai market share 70% pada saat itu. Sekarang Cleo berapa 30% Pak?